Langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah bergabung melalui Zoom dengan Bapak Angelo Michel, CEO AMTA. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Pak Fajar. Ya Pak Angelo, ini kita lihat market di hari kemarin akhirnya berhasil ditutup di zona hijau atau naik 0,84% pasca Senin dan Selasa ditutup di zona negatif. Apa saja catatan-catatan dari pergerakan market kemarin Pak Angelo? Adakah yang menarik untuk kita perhatikan? Kita bisa lihat sebetulnya uptrendnya masih belum patah ya, masih belum patah. Memang ada koreksi pull down selama 2 hari berturut-turut, tapi sudah dilanjutkan dengan rebound. Dan rebound ini kelihatannya bisa jadi berat, karena kita melihat di sini ada volume besar. Di sini kita khawatir adalah kekuatan jual dari market. Dan kalau kita lihat di benar ada tekanan jual besar ya di sekitar 6.200-an. Tapi kita masih punya harapan untuk sedikit upaya market untuk naik, karena di sini ada support di 6052 sampai 6110, dan ini adalah support yang cukup kuat, yang nanti kalau dia dorong itu paling enggak dia bisa bertahan di 6192 sampai 6263. Demikian Pak Fajar. Ya, lantas kemudian dengan kondisi tadi ini potensi atau prospeknya untuk hari ini di level berapa? Ada support resistance terdekat Pak Angelo? Ya, supportnya itu hari ini ada di 6110. Itu support yang paling dekat. Tapi kalau dia turun lagi masih ada support di 6052. Nah, kita harapkan hari ini masih bisa rebound. Tapi kelihatannya akan berat kalau dia tiba di 6192, karena di situ ada resistance yang cukup kuat. Oke, itu yang bisa kemudian juga diperhatikan. Tapi melihat pergerakan kemarin Pak Angelo, apakah kemudian ada akhirnya saham-saham yang cukup spesifik menjadi penggerak sehingga akhirnya mengalami penguatan? Meskipun di saat yang sama kita tahu ada saham pendatang baru yang akhirnya perlahan-lahan terlihatlah menuju nilai awalnya kemarin. Sebut saja ada Bukalapak kemarin begitu ya. Tapi adakah kemudian saham-saham lainnya yang kemarin mendukung penguatan sehingga akhirnya IHSG cukup konsisten, cukup stabil hingga berakhir di zona hijau? Betul, kemarin ada beberapa saham yang naiknya cukup signifikan sehingga terjadi rebound seperti kemarinnya. Tetapi kita belum bisa pastikan bahwa itu akan berlangsung langgeng, karena tadi di market itu tadi ada resistance yang cukup kuat ya, di 6192 sampai 6263. Oke, kemudian jika kita perhatikan lagi dari data-data yang kemarin memang sudah terpantau begitu ya, kenaikan indeks harga saham gabungan, kemudian juga dari Bursa Amerika Serikat juga ini masih cukup positif hingga penutupan perdagangan di hari ini. Apakah kemudian jika kita perhatikan juga ada emiten-emiten yang cukup spesifik secara teknikal terutama ini dari Pak Angelo yang memang bisa kita optimalkan momentumnya untuk bisa kita ambil di saat-saat seperti ini? Pasti ada ya, biasanya hampir setiap hari ada emiten-emiten yang bisa prospektif untuk bantu kita kasih profit. Untuk yang hari ini saya hanya belum semua saham bisa explore, tapi saya sudah menemukan ada 5 yang cukup prospektif. Oke, karena memang akhirnya saya sudah juga tadi dapatkan bocorannya sedikit beberapa saham-saham yang sepertinya bisa dijadikan pilihan ataupun rekomendasi dari Pak Angelo begitu ya. Saya sampaikan juga informasinya untuk Anda pemirsa, nanti Pak Angelo silakan saja bisa diulas kita satu persatu bagaimana kemudian saham-saham ini. Ada DMMX begitu ya yang masuk dalam saham pilihan dengan rekomendasi buy, kemudian IPCC pemirsa ini masuk juga dalam saham pilihan dari Pak Angelo rekomendasi buy. Kemudian BABP ini masuk juga dalam rekomendasi buy, serta BGTG buy. Meskipun ada satu saham lainnya yang juga tadi belum bisa kita muat dalam infografisnya, ada MSIN yang juga masuk dalam saham pilihan dari Pak Angelo di hari ini. Kita coba ulas satu persatu Pak Angelo. Kenapa kemudian akhirnya DMMX masih bisa diberikan rekomendasi buy? Memang kalau melihat historisnya ini naiknya sudah cukup tinggi ya. Jadi bagi para investor yang takut tinggi ya mungkin pasti akan ragu. Tapi kalau kita lihat market itu buy terus, kita barang terus, nah kita bisa melihat ini tambah barang terus dengan jumlah pembelian yang cukup bagus, sehingga logis kalau ini menyebabkan harga bergerak naik.
maka pendakian ini masih berlanjut ya Mas ya. Oke, tapi ini peak-peaknya sudah mulai terlihat belum nih Pak Angelo? Karena saya perhatikan pergerakan secara year to date dari awal tahun sepertinya apakah belum patah atau memang ini sudah menuju puncaknya dan akan menuju ke level-level yang lebih rendah, atau memang akhirnya tadi momentumnya masih sangat bisa dimanfaatkan untuk bisa diambil dan akhirnya mendapat rekomendasi buy?